Pemirsa, seorang peserta lomba terjatuh dari pohon pinang setinggi 7 meter. Kayu yang menjadi pegangannya patah saat mengibarkan bendera merah putih. Suasana meriah HUT ke-81 RI berubah mencekam saat seorang peserta terjatuh dari pohon pinang di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah warga histeris saat korban tiba-tiba terjatuh dari ketinggian 7 meter. Sebelumnya korban berhasil mengambil bendera di puncak dan bermaksud mengibarkannya. Namun ia hilang keseimbangan karena kayu yang menjadi tumpuannya tiba-tiba patah. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke puskesmas sebelum dirujuk ke RSUD Rantau Prapat. Kini korban masih menjalani perawatan tim medis di rumah sakit. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, News melaporkan. Para penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Obi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga, kapal KM Permata Obi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, News melaporkan. Pemirsa, petugas terus evakuasi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Sementara kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, imbas maraknya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah korban dengan kondisi luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa sore, 7 korban luka berat dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo menggunakan helikopter. Sementara itu, tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di antara bangunan-bangunan yang hancur. Lebih dari 4.500 rumah dilaporkan rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara di seluruh Flores. Hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang, terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Tim Liputan News melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim Satgas Karhutla terus melakukan upaya pemadaman agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Kondisi ini pun membuat kabut asap kian pekat dan menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Jarak pandang pengendara terganggu oleh kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut. Warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan masker, khawatir dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kabut sekarang tuh tebel banget, soalnya kan bekas kebakaran. Jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Data BPBD di Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar telah mencapai 241,65 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja toko pakaian di Jember, Jawa Timur tewas tertimpa tumpukan barang di area gudang toko. Korban alami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Warga digegerkan dengan tewasnya seorang pekerja toko pakaian di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Korban tewas setelah tertimpa tumpukan barang berupa kain yang jatuh dari atas.
Diduga peristiwa terjadi saat korban diminta oleh bosnya untuk menggeser barang yang berada di bagian bawah. Tiba-tiba tumpukan barang di atas jatuh dan menimpa korban. Korban berinisial MS mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Beliaunya disuruh oleh juragannya, kan memang sudah tugasnya dia. Barang datang, kemungkinan menghalangi jalan. Karena dorongnya di bawah itu terlalu keras atau gimana, akhirnya roboh, lah menimpa ya korban itu, seperti itu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, sementara jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Sobandi Jember untuk menjalani proses otopsi. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang pemancing tewas setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi di kawasan Waduk Wonorejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Korban tersengat listrik saat joran untuk memancing menyentuh jaringan listrik. Seorang pemancing berusia 41 tahun, warga desa Bendungan, Kecamatan Gondang, tewas setelah diduga tersengat aliran listrik tegangan tinggi di kawasan Waduk Wonorejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Peristiwa berawal ketika korban datang bersama rekannya untuk memancing. Naas, joran sepanjang sekitar 4,5 meter yang digunakan korban diduga menyentuh kabel jaringan listrik tegangan tinggi yang berada di atas lokasi. Seketika korban tersengat aliran listrik dan terjatuh. Dugaan sementara, sumber sengatan berasal dari jaringan distribusi listrik milik PLN, bukan dari operasional PLTA. Petugas Inafis Polres Tulung Agung bersama petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap korban. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka bakar pada telapak tangan kanan serta kedua telapak kaki korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Petugas memastikan tidak ditemukannya unsur pidana dalam peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, festival kuliner keju terbesar digelar di halaman pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Festival ini menghadirkan berbagai makanan olahan keju dari puluhan tenan kuliner lokal. Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-81, PT Mulia Bogaraya atau MBR kembali menggelar Festival Krecis Procis keju terbesar di Indonesia di Kota Bogor, Jawa Barat. Festival bertajuk Semua Jadi Spesial ini disambut antusias oleh masyarakat pecinta makanan olahan berbahan dasar keju. Ajang yang diberiakan oleh Chef Renata Muluk ini menghadirkan berbagai makanan olahan keju dari 30 tenan pelaku UMKM baik dari Bogor maupun luar Bogor. Ajang bisa dibilang memperkenalkan kuliner Indonesia, dan saya harap dengan momentum di hari-hari ini menunjukkan kalau bangsa kita banyak sekali yang dapat dieratkan, memperkuat, dan juga disebarkan lebih luas lagi. Bukan cuma sekedar jadi ajang jualan aja, tapi semuanya juga bisa saling terinspirasi satu sama lain, terus lihat apa yang lagi dilakukan juga sama pelaku UMKM yang lain. Festival ini menjadi bentuk apresiasi Procis bagi para pelaku kuliner yang telah berkontribusi memperluas penggunaan keju dalam berbagai hidangan di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.